Woi, kita ke rumahnya tadi yang ke rumah. Ngobrol sama tukang sapu, apa kabar? Saya kan kasih alamat ini tadi ya. Iya, tapi saya mikir taman itu dekat rumah. Mangga. Iya dekat rumah sih. Silakan. Iya, ini kita ketemu sama orang yang nggak ada takutnya. Fahri Hamzah. Ini orang yang nggak ada takutnya ini. Sama siapapun, ngomong terbuka. Oh gitu. Nggak ada ditutup. Oh ini mau disorot begini. Disorot dong. Iya kan? Politisi yang nggak ada takutnya, di saat orang ada takut, ini nggak ada takutnya. Iya. Bang Fahri itu aslinya mana sih? Sumbawa, ini tadi baru landing. Landing. Sumbawanya di kampung. Kampung banget. Kampung apa coba biar orang tahu Bang Fahri itu. Jadi kalau kita ke NTB, kita mendaratnya di Lombok dulu. Dari Lombok, kalau kita naik kapal, itu bisa sampai 6 jam baru sampai rumah saya. Jadi? Itu biasanya naik pesawat. Gitu. Kecil? Apalagi kalau ombak ya ATR. Nah dari airport ke rumah itu ya kira-kira sejam. Nah itu di kampung lah gitu. Kampung ya? Dulu sebelum ada ATR berarti terus lewat laut? Lewat laut. Berjam-jam? Ya bertahun-tahun kan selama jadi anggota DPR. Ceritanya bisa kuliah di UI? Orang kamu bisa kuliah di UI? Itu dia. Jadi saya sebenarnya bukan pertama di UI, justru waktu saya SMA itu saya suka sekali dengan karya-karya orang-orang Salman. Dulu ada penerbit di Salman itu, ya ITB, ada penerbit namanya Pustaka. Penerbit Pustaka ini ya karena saya juga orang sekolah Muhammadiyah ya. Jadi banyak beredar itu saya suka baca itu. Di antara yang menginspirasi itu karyanya Bang Imad tuh kuliah tauhid. Bang Imad. Ya, kuliah tauhid ya. Nah, begitu saya lulus saya bilang saya mau ke ITB. Padahal orang kampung nih sebenarnya belum ada cerita. Bayangin loh orang NTB. Iya. Dari itu apa namanya Sumbawa. Iya. Pengen kuliah di Bandung. Di Bandung. Bukan ITB loh. ITB. Terbang saya ke apa namanya naik bus lah zaman itu ke Bandung tuh. Kebetulan saya punya paman di Bandung, keluarga saya, kakaknya ibu saya. Itu seorang pastor. Kakak ini kakak kandung, tapi lain ibu. Kakak kandung. Kakak kandungnya ibu saya. Oh, kakak kandung ibu. Itu lain ibu. Itu seorang pastor di Bandung. Jadi kalau ngomong orang hari ini banyak yang ngomong cerita pluralisme. Bang Fahri ini pluralis. Itu omong kosong. Keluarganya aja kan orang ada yang pastor. Iya. Terus, nah nginep di situ kan tahun pertama ya, dingin waktu itu. Jadi pertama nginep lulus SMA, pergi ke Bandung di rumah seorang pastor. Di rumah seorang pastor yang adalah paman kandung saya. Kakaknya ibu saya. Jadi paman kandung ya. Nah, dikasih makanan dimakan, diminum biasa. Tidak diharamkan. Memang tinggal di rumah itu. Cuman saya karena orang kampung banyak anjing di situ jadi agak takut. Udah gede soalnya. Jadi Bang Fahri ini pertama masuk ke Bandung yang ngasih makan seorang pastor. Iya. Jadi sudah pluralis sejak kecil. Iya, saya sampai sekarang kan saya masih punya saudara. Dia tidak perlu ada dicemaskan dong dari Bang Fahri. Karena selalu ada yang cemas. Ada yang selalu membela yang kanan. Nah dari situ jadi kuliah ITB. Nah ya namanya orang kampung, saya bingung lihat soalnya itu susah banget gitu. Akhirnya saya milih nomor 2 Universitas Mataram. Yang di Lombok, jadi di Mataram. Milihnya Mataram. Jadi saya milih ITB sama Mataram kan boleh punya 2 pilihan waktu itu. Universitas Mataram. Mataram negeri. Bukan kan Mataram itu ada di Jawa Tengah, kerajaan Mataram. Iya, kerajaan. Jadi akhirnya di kuliah. Ya, ini kuliah di situ. Di Mataram. Di Mataram. Setahun di situ saya coba lagi. Ikutlah yang di UI. Gitu. Nah, rupanya saya dikasih tahu sama gubernur NTB yang sekarang itu, dia bilang itu ada bimbingan belajar namanya di sana. Kalau kita ikut bimbingan belajar itu gampang itu. Ikut bimbel. Bener juga. Begitu saya ikut bimbingan belajar, wah ternyata
kayak dikasih bocoran Iya. gitu. Jadi yang dibimbingkan itu yang diujikan. Yang diujikan. Nah terus belajar sekolah 3 tahun apa artinya SMA? Itu dia, jadi ya itulah orang kampung ya. Kampung betul-betul lah, susah lah kampung. Nah akhirnya ya udah bener tuh. Saya ngambil fakultas yang dianggap tersulit. Apa itu? FEUI, Fakultas Ekonomi UI. Oh jadi lulusannya ekonomi? Ekonomi. Dikira lulusan IAIN? Lulusan syariah. Jadi fakultas ekonomi. Fakultas Ekonomi UI yang pada waktu itu hampir semua menteri Orde Baru itu adalah orang-orang FEUI. Berarti masuk kuliah UI tahun berapa? Masuk? Tahun 92. Oh berarti saya lebih junior dong. Saya kuliah 91, 90. Oh, kuliah. Usia Pak Fahri berapa? Tapi lulus SMA-nya 90. bareng lah kita. Lulusan 90. 90. Oh, kita satu angkatan dong. Angkatan 90. Jadilah kuliah di UI. Kuliah lah di UI. Aktif. Aktif. Jadi begitu saya kuliah diperkenalkanlah sama dosen pembimbing akademik yang baru pulang dari Amerika Serikat. Dari Illinois. Namanya Sri Mulyani Indrawati. Oh, dosen pembimbingnya Ibu Dosen Sri Mulyani. pembimbing saya. Menteri Keuangan sekarang. Menteri Keuangan sekarang. Oh, Iya, hormat tuh. Dosa tuh kepada rumah guru. suka bertengkar sih kadang-kadang di WA. Itu dosen pembimbingnya. Iya. Dimarahin sih. Karena kita kan aktivis, Hmm. suka demonstrasi, suka diskusi, jarang masuk kelas kan. Dan di tahun 90-an gitu, kita ini mengalami sebuah fase Ya, di mana waktu itu orang dibawa dalam tradisi berpikir. iya betul. Ada Cak Nur, Iya. pokoknya ekonomi yang agak ke kiri ke sini Iya. buruknya, yang ke Ada- kanan ke ada sini. Gus Dur, Ada Gus iya. Dur. Saya kan dari Depok, itu kan setahun kuliah di Salemba, terus pindah ke Depok kan. Dari Depok tuh suka ke Ciganjur, tuh jalan kaki kita. Ke rumahnya Gus Dur. Rumahnya Gus Dur, ngaji di situ. Haji. Jadi ikut hajinya di Gus Dur. Ngaji juga, Pak. Terus Bapak hari ini dari sisi organisasi keagamaan, bukan mazhab loh. Iya. Organisasi keagamaan apa? Muhammadiyah, NU. Kalau sekolah kan 12 tahun Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Iya. Jadi SD Muhammadiyahnya di kecamatan namanya Utan, SMP juga di kecamatan namanya Utan, SMA-nya baru di Sumbawa kabupaten nih gitu. Nah cuman orang tua ya itu si abah saya itu penggemar buku-bukunya A. Hasan Bandung itu. Oh iya. Gitu. Nah itu banyak di rumah, saya baca itu juga di kampung. Jarang orang punya perpustakaan. Sebentar dulu, tinggalnya kan di kampung. Ya. Tapi kok orang tuanya punya tradisi baca sih? Oh iya memang si abah ini lulusan pendidikan guru agama. Oh. Jadi dia ngajar. Di rumah juga ada majelis pengajian gitu. Ibu saya itu wirausaha, semua dibikin, menjahit, bikin makanan, bikin permen, bikin kue-kuean gitu. Dan kalau saya waktu kecil paling suka dagang, terutama kalau musim kampanye Partai Golkar. Karena kalau kampanye partai kecil, partai lain PDI sama P3 yang hadir sedikit. Kalau Golkar banyak. Golkar banyak dan Jualan yang hadir. laku. Hah? Jualan laku. Jualan laku. Jualan apa Bang Fahri zaman itu? Kue-kuean, permen, kue-kue mangkok, macam-macam. Kalau kampanye. Iya, Jadi itu bakat ekonomi dari ibu. dari ibu. Bakat berpikir dari bapak. Iya, dari bapak. Digabunglah dua-duanya dalam sosok Fahri Hamzah. Iya, kira-kira. Politisi yang kritis tapi pintar berbisnis. Tapi saya bilang begini dalam tradisi saya, kesadaran saya, si abah ini adalah anak terakhir dari istri pertama, kakek saya, Iya. melalui jalur si abah ini. Istri pertama. Dari Istri sisi pertama. genetik memang kakeknya istrinya dua. Dua. Bang Fahri? Yang nenek lebih seru lagi nih. Nenek berapa? Jadi dari jalur nenek, ibu saya itu adalah ibu saya adalah anak pertama dari istri yang ke-12. Wah, jadi dari kakeknya itu, dari Iya. jalur ibu istrinya 12. Iya. 12 istrinya. Iya. Wah, Makanya saya bilang kan rata-rata kita ini kan adalah produk ilegal.
ke ibu kita, kak nenek kita itu udah kena itu. Secara genetik dari ayah dari ibu dua-duanya punya tradisi poligami. Ya. Bang Fahri poligami kan? Tapi meninggal. Kalau yang abah. Enggak, saya tanya Bang Fahri poligami enggak? Intinya begini, tidak boleh memusuhi ajaran Nabi. Iya. Kebiasaan Nabi tidak boleh. Gitu aja. Iya, intinya tidak boleh dimusuhi. Pada berkahnya itu. Iya. Kalau di kita ini, kalau dikawin suka ribut, ya kan? Kalau nggak dikawin nggak pernah ribut, itu masalahnya. Jadi politisi itu milih yang tidak dikawin karena tidak ribut. Jadi kalau dikawin itu suka ditulis sejarahnya itu, oh pernah nikah sama ini. Ya begitulah masa lalu dan masa sekarang kan sudah berubah. Sudah berubah, abadnya sudah berubah. Jadi kuliah S1 UI, S2? S2 waktu itu pas mau lulus dibukalah program baru. Jadi Ibu Sri Mulyani itu jadi ketua dari satu program baru namanya Magister Kebijakan Publik. Saya kuliah di situ sama Pak Ketua Umum saya, Pak Anies Mata. Mondar-mandir lah kita. Itu sama Pak Anies Mata tuh dekat banget. Ya dekat, jadi kita kuliah sampai bareng. Sekarang kan? Iya. Sampai sekarang. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umum. Iya, sampai sekarang bareng lagi. Bareng lagi. Dengan optimisme baru. Nah kalau bareng dengan optimisme baru. Dengan gelora baru. Dengan gelora baru. Nah ini kalau tawaran sistem politiknya tertutup gimana? Ya, pertama-tama orang mungkin merancang sistem yang curang dan backward ya, kembali ke belakang. Tapi tidak bisa, Indonesia harus terus maju ke depan. Kita tidak ada jalan mundur. Pilihan kita sebagai negara terbuka itu adalah pilihan dari pendiri bangsa. Karena kita mengakhiri sistem feodal, kekhawatiran kita bahwa kerajaan-kerajaan yang banyak tidak bisa bersatu, maka kita menuju republik. Dan republik itu adalah fondasinya adalah sistem terbuka karena dia berbasis sistem pemilu proporsional tertutup lah ya. Itu milih gambar saja. Itu kategori politik feodal. Feodal itu. Sebab itu nanti kan memunculkan penguasa-penguasa yang berada di ruang tertutup yang bernama partai politik. Gitu. Kalau partai politik rekrutmennya kan tidak ada yang mengkritisi. Ya, kan begini, prinsipnya itu kan ada dua, nominasi dan pemilu. Ya. Dalam demokrasi itu, nominasi itu juga sebaiknya diserahkan kepada rakyat. Iya. Pemilihnya juga oleh rakyat. Iya kan, kalau dalam sistem proporsional tertutup, partai memilih orang suka-suka dia. Iya, makanya dua-duanya ini tidak oleh rakyat. Ya, nominasinya tidak oleh rakyat, pemilihnya juga bukan oleh rakyat. Nah, padahal dalam tradisi demokrasi bahkan nominasinya juga oleh rakyat. Makanya di dalam negara-negara yang demokrasinya lebih tua itu memilih anggota legislatif pun harus melalui konvensi dulu, baru dia dimasukkan ke kertas suara. Gitu. Sebentar, itu yang penting, itu yang menarik tuh. Memilih anggota legislatif itu dikonvensikan oleh partai politik. Iya. Itu yang benar tuh. Ya memang. Harusnya begitu. Kan ini kita ada perbedaan keyakinan dengan otoritarianisme atau tadi sistem feodal itu. Dalam otoritarianisme dianggapnya organisasi adalah unit paling penting gitu. Sehingga partai penting, negara penting gitu. Tapi dalam tradisi demokrasi itu manusianya yang penting, orangnya yang penting. Nah, oleh sebab itu keberadaan struktur itu tidak boleh membelenggu kebebasan orang. Sebab sumber kekuatan kita itu justru kreativitas individual, bukan keserempakan barisan saja. Keserempakan barisan itu nanti diserahkan kepada kapasitas orang untuk menciptakan barisan yang serempak, gitu loh. Makanya kita milihnya orang, unit pertanggungjawabannya juga orang. Dan ini mirip dengan agama. Agama kan terutama kalau dalam agama Islam itu kan yang penting kan kita dengan Tuhan, ya kan? Ini kan strukturnya dibubarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ya seperti cemburu kalau ada struktur. Kamu tuh sama saya gitu loh. Kan kira-kira begitu. Nah sekarang ini dalam beragama, persoalan hubungan emosional manusia dengan Tuhannya malah menjadi hilang. Karena ada dominasi struktur. Yang menonjol dalam agama adalah strukturnya. Itu dia. Makanya kan itu tantangan sebenarnya bagi agama dan bagi para ulama, pemikir,
jangan terlalu menonjolkan dan membuat dominan struktur-struktur yang bisa membuat hubungan antara seorang hamba dengan Allahnya itu, dengan Tuhannya itu malah terganggu gitu loh. Kalau di dalam partai politik, karena ini adalah lembaga manusia, berbeda dengan agama ya, agak rumit kita bicara agama sebetulnya, karena kita susah saling menggugat kadang-kadang, karena di ruang itu banyak yang dianggap final. Kalau di ruang negara, itu yang saya bilang kan, dalam agama itu kita mengenal ada kegaiban. Bahkan di dalam agama Islam kan dibilang bahwa syarat orang itu dianggap beriman itu kalau percaya kepada yang irasional. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Itu iman tuh. Di UI diajarin nggak tuh? Tapi kalau kepada negara nggak boleh ada irasionalitas. Agama bolehlah kita masuk ke irasionalitas. Iya. Karena ada sakralitas dan keagaiban. Ya, bermacam-macam lah ketidakmampuan. Bernegara tidak boleh. Berpolitik semua harus rasional. Tidak boleh ada irasionalitas yang banyak, atau bahkan tidak boleh ada sama sekali irasionalitas dalam politik. Berarti apapun yang menjadi kesepakatan negara yang itu dianggap sebagai sesuatu sakralitas tidak berlaku dalam demokrasi. Harus diperdebatkan, tidak ada yang final sebenarnya, gitu loh. Kan negara itu mengikuti tradisi sains. Yang di dalam agama itu tradisi sains itu nggak bisa karena ada batasnya. Agama melarang kita meneruskan pikiran tentang Tuhan. Gitu misalnya kayak begitu, ya sudah, itu batas itu. Tapi dalam sains yang kemudian kita implementasikan dalam negara itu tidak ada batasnya sampai kita menemukan titik kebenaran yang terdekat yang menghasilkan tujuan dari berdirinya negara itu. Apa tidak melahirkan negara yang bongkar pasang? Strukturnya kan tetap ada. Kan begini, negara itu terdiri dari 3. Konstitusinya, ya kemudian birokrasinya, dan pemimpinnya, ya kan? Kalau bongkar, yang mudah dibongkar pemimpin, nggak apa-apa. Justru dalam tradisi negara ngebongkar pemimpin itu harus sering untuk menghindari kelemahan manusia. Sebab dalam tradisi manusia berabad-abad, emang manusia ini berbahaya kalau dibiarin terus. Bahkan saya mengatakan Tuhan itu cuma menahan kenabian itu 63 tahun umur Nabi. Umur Nabi dari umur 40 sampai 63. Dibatasi. Cuma 23 tahun. Kekuasaan kenabian hanya dibatasi. Hanya 23 tahun. Dan setelah itu lagi tidak ada nabi dalam keyakinan orang Islam. Ya. Tidak ada nabi kan begitu. Inilah sebabnya kenapa dalam negara kekuasaan manusia harus dibatasi. Nah, perubahan struktur dan birokrasi berdasarkan undang-undang agak rumit. Mesti dibicarakan dengan DPR, atau kalau mau jalan pintas Perpu, tapi kemudian dihadapi oleh DPR. Yang rumit kita rubah konstitusi. Jangan dibalik, konstitusinya sering berubah, orangnya nggak mau berubah. Salah itu. Nah, yang jadi problem di kita ini gini loh Pak, Bang Farid ya. Setiap mau pemilu, kok paling rajin berubah undang-undang pemilu? Ya itu dia sebenarnya kan. Artinya itu kan kita nggak visioner tentang metode kita berkompetisi. Harusnya kita visioner. Bentuk ujungnya nih apa? Dipikirkan secara baik. Misalnya kalau menurut saya ya, kalau kita nggak mau memilih presiden secara langsung, bikin perdebatan. Tapi ini wilayahnya nanti konstitusi ya. Bikin perdebatan memang apakah kita mau menuju presidensialisme, semi presidensialisme atau semi parlementarisme. Yang artinya adalah lahirnya lembaga tertinggi dan lahirnya presiden sebagai mandataris. Artinya presiden tidak dipilih langsung. Boleh. Siapa bilang presiden harus dipilih secara langsung? Bahkan kalau kita bicara sistem Amerika saja, itu metodenya berjenjang. Mulai dari konvensi, kaukus dan sebagainya itu. Baru nanti metodenya elektoral. Kemenangan bukan populer. Kemenangan itu adalah kemenangan di dapil-dapil. Gitu. Jadi sebenarnya kalau itu mau dirombak nggak ada masalah, tapi itu harus diperdebatkan, gitu loh, dalam. Baru kemudian metode pemilihan anggota dewan misalnya, yang menurut saya kalau sistemnya nanti itu semi parlamentarisme atau semi presidensial, di mana seorang anggota dewan itu mendapat mandat, maka mandatnya harus diperdekat. Kalau diperdekat dia pakai sistem distrik. Itu dia. Nah, gitu. Saya malah yang terjadi adalah kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah
anggota DPR RI ditentukan oleh partai, DPRD kabupaten kota dan provinsi partai. Nanti besok lusa undang-undang pemilihan kepala daerah dirubah, mereka dipilih oleh DPRD. Nanti kemudian ada keinginan lagi juga, presiden dipilih oleh MPR. Jadi seluruh penentu dalam kehidupan bernegara ini adalah partai politik yang berpusat di Jakarta. Kemungkinannya yang saya duga ini ya, inilah akibat dari kemalasan berpikir. Ada dua tren di dunia sekarang ini. Ada tren di barat, di mana demokrasi kelihatan masih kuat, ya. Amerika, Eropa, dan seterusnya. Memang ada konflik dengan satu peradaban lain yang disebut 30 tahun yang lalu oleh Samuel Huntington itu, Confucius China, ya kan? China juga kelihatan hebat. Dia membuat kota-kota, manufakturnya dahsyat, ya kan? Kopi terhadap teknologi barat dan sebagainya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya luar biasa. Pendapatan per kapita 17.000, 20.000 US dollar sekarang. Sementara kita masih 4.000. Ngelihat ke barat demokrasi hebat, ngelihat ke timur China. Tapi di otak sederhana dia pengennya itu ngambil model China. Akhirnya mau membangun kembali sistem monolitik. Bahwa seolah-olah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia ini adalah yang mereka sebut sebagai persatuan atau kekompakan, sehingga dipretelilah keterlibatan rakyat. Karena keterlibatan rakyat itu bising, keterlibatan rakyat itu dianggap ribet. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Dulu terbukti sentralistik yang tertutup melahirkan rejim yang Itu digulingkan. dia. Masa kita mau bangun Itu lagi yang dia. baru? Itu yang saya bilang kan, ini pilihan founding father. Kita pindah dari kerajaan-kerajaan yang dianggap feodal kepada republik. Habis itu kita coba demokrasi terpimpin. Ini pemimpin kita kan otaknya begini, rakyat belum siap. Ini demokrasi terpimpin nih, rakyat belum siap. Itu yang terjadi di masa Bung Karno. Setelah gagalnya parlementer, sistem dianggap pemilu yang dianggap liberal waktu itu, parlamentarisme tahun 50-an itu, pemilu tahun 55. Lalu kita kembali ke terpimpin. Presiden Soekarno melakukan dekret dan sebagainya. Ekornya Pak Bung Karno jatuh, dianggap otoriter. Didemo oleh Angkatan 66. Jatuh, naik Pak Harto. Pak Harto mengadopsi juga sistem terpimpin. Disederhanakan lagi. Jatuh, datanglah generasi kita 98. Pak Harto jatuh. Setelah 25 tahun ini, seperempat abad ini, pemimpinnya, elitnya bingung. Terpimpin lagi yuk. Sistem proporsional tertutup itu adalah demokrasi terpimpin, yaitu menjadikan partai politik sebagai pemimpin rakyat, dan rakyat tidak punya hak kecuali mencoblos nambar. Dulu kan Golkar dikritik itu. Nggak tahu sekarang Golkar gimana? Enggak dong. Kita mengkritik sistem itu. Ya, ini sistem, kalau sistem proporsional tertutup, nyusun anggota dewan aja susah. Iya. Orang dikasih nomor 7 nggak ada harapan. Nggak bakal mau kerja. Enggak, ya paling jujur aja. Nah, kemudian bicara pembiayaan, ya kan? Kan tidak semua juga bahwa sistem proporsional terbuka juga duit banyak, nggak juga. Justru sebenarnya kalau rakyat itu diizinkan untuk memilih pemimpinnya, kadang-kadang rakyatnya membantu. Volunteerisme muncul di bawah. Tapi yang mau dilakukan sekarang ini adalah transaksi nomor dilakukan secara tertutup. Terus yang menikmati siapa? Yang menikmati orang yang kita tidak kenal. Tempatnya di Jakarta. Tidak kenal daerahnya, tidak tahu siapa di daerah itu, dan mungkin dia tidak lahir di situ dan tidak kenal sama wilayah itu masing-masing. Tetapi karena dia dicoblos partainya dan kemudian dapat suara banyak, maka dia di sini diberikan kemungkinan orang ini titipan. Kemungkinan orang ini dibiayai atau nyumbang kepada partai begitu besar untuk meletakkan dia di nomor 1. Rusak itu sebenarnya.
Kalau bicara transaksional politik, sistem terbuka, taruhlah ada bagi-bagi kaos, ada bagi-bagi paket makanan, bikinin jalan lingkungan, bangunin masjid, kan yang menikmati rakyat. Iya. Kalau proporsional tertutup yang menikmati siapa? Kan pesta rakyat harusnya kan. Iya. Kalau tertutup ya pesta pengurus partai. Jadi kalau saya mengidentifikasinya ini adalah sistem demokrasi terpimpin yang sedang ditekan atau didesakkan kembali kepada kita. Dan ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Kalau tidak, berbahaya. Kembali kepada sentralisme. Sebenarnya yang agak paling saya takuti adalah keinginan orang secara sembrono merombak sistem itu. Yang saya khawatirkan adalah munculnya kekacauan politik yang berujung pada kudeta militer. Itu yang saya takutkan. Selalu begitu. Karena begitu ada gridlock pada politisi sipil, itu ujungnya itu. Dan kita ini sebagai politisi, ya semua orang kan kalau sudah pensiun sipil. Tetapi dari sisi aspek profesionalisme dan latar belakang hidup kita, kita ini reformasi ini dikasih kesempatan sama demokrasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Betul. Orang-orang sipil bisa membuktikan diri, bisa memimpin dengan baik. Dan kita juga tesis kita terbukti. Ya, dulu bahwa presiden jatahnya mantan tentara, gitu loh. Hari ini bisa aman tuh. Dua periode. Nah, kenapa ada keraguan lagi untuk kita? Nah, sekarang orang-orang sipil kita buktikan bahwa kita bisa berdemokrasi dengan baik dan kita bisa mengontrol negara. Yang kita sedihkan karena politisi sipil tidak punya kemampuan membela ide-ide demokrasi dan reformasi yang kita perjuangkan dulu. Ketika kita melakukan amandemen 4 kali terhadap konstitusi yang memindahkan wilayah fokus daripada kita membangun negara ini dari memperkuat negara saja kepada memperkuat rakyat gitu loh. Nah, memperkuat rakyat itu nggak dinikmati karena rakyat itu bising, dia bilang nggak kompak, susah. Padahal itu semua tentang pengaturan kok. Misalnya yang Kang Deddy kan pernah jadi bupati, pernah jadi orang daerah. Konflik antara wilayah tingkat 2, kabupaten kota dengan provinsi dengan pusat. Itu kan lebih banyak karena tidak ada regulasi teknis yang mengatur pembagian itu secara real. Nah, ini bicara kontrol. Desa itu karena dekat dengan publik, dikontrol tuh keuangannya, sehingga banyak kepala desa yang jatuh hanya gara-gara uang 20 juta. Kabupaten dikontrol juga, tapi tidak seketat desa. Provinsi makin tidak terkontrol, makin nggak jelas. Pusat apalagi pengelolaan itu kemana itu, ya memang ada penggunaan yang jelas, tapi dari seluruh rangkaian itu mana yang berpihak pada rakyat, mana yang dinikmati hanya birokrasi nggak tahu. Saking besarnya negara itu, saya menganggap kadang-kadang negara itu seperti fiksi gitu. Karena susah dia diukur. Uang ini 3.000 triliun APBN itu lari kemana, kadang-kadang kita nggak tahu. Maka dalam konteks itulah sebenarnya kalau kita melihat Pak Jokowi ini bangun jalan, bangun jembatan, bangun bendungan dan sebagainya, itu memang konkret. Jadi memang kelemahan dari Pak Jokowi adalah pembelanya dalam dunia pemikiran, ya kan, dalam narasi itu kan kurang. Tapi apa yang dia lakukan itu, urusan publik itu membangun infrastruktur itu nggak bisa dibantah. Sudah benar. Itu benar. Saya dari rumah ke sini cuma 1,5 jam. Itu dia. Itu sudah benar itu. Itu benar. Nah, tinggal dari sisi aspek pembelaan, sisi akademis itu yang di lingkungannya itu harus diperkuat. Ini presiden itu taktis, kemudian eksekusinya cepat, landasan berpikir akademis itu semestinya diterangkan oleh orang yang dan statistiknya diungkap, ya kan? Misalnya bendungan, kaget juga saya, bendungan itu sudah 35, termasuk dikasih di kampung saya ada 4 kali itu bendungan tuh, 1,7 triliun satu. Itu kan uang real kan, jadi itu tiba-tiba ada danau gede, arus air ke sawah luar biasa, setahun orang bisa nanam padi 3 kali, rakyat. Di Jawa Barat sudah ada 3. Nah itu dia. Gede kan? Itu dia. Nah ini. Jadi itu tadi, makanya semua ini rasional, dan apabila itu dikembalikan kepada rakyat, karena memang kan republik itu kan artinya res publica, itu artinya urusan umum, urusan publik. Jadi semua yang kita lakukan sebagai negara itu basisnya rakyat, umum gitu loh.
Makanya pelibatan rakyat itu semakin dekat tadi seperti contoh desa itu menarik sekali. Di depan kantor desa itu. Ditulis. Anggaran desa. Per rupiah itu kelihatan. Iya. Ada penyimpangan 1 rupiah pun kekejar sama rakyat. Kambing 3 ekor gak dibelikan sama kepala desa, dilaporin itu. Iya. Bisa masuk penjara gara-gara kambing 3 ekor. Di kabupaten kan sudah triliun tuh. Iya. Makin ini Makin susah. makin susah. Iya. Di provinsi puluhan triliun. Maka strategi Makin susah. Indonesia masa depan adalah akselerasi dana desa. Nah, problem di kita ini satu Bang Fahri, selalu menuduh. Ya. Jadi kalau alokasi diturunkan ke daerah-daerah, selalu yang dimunculkan adalah koruptif di daerah-daerah dan bilangnya raja-raja kecil. Iya. Kalau menurut saya dari 1.000 raja kecil yang tidak adil mungkin ada yang adil 200. Iya. Tapi kalau raja besarnya Lagi pula kita kan memang mau menciptakan raja kan. Jadi kalau semakin banyak raja semakin bagus dong. Ya, tapi Jakarta kan kadang-kadang nggak suka terlalu banyak raja. Memang banyak di Jakarta ini orang nggak ngerti rakyat. Di Jakarta ini banyak orang yang nggak paham rakyat karena tidak berasal dari rakyat. Nah kemudian nih Bang Fahri ini kan zaman ya waktu saya bupati kali ya, itu kan kritis banget sampai hari ini loh. Dikira kemarin sebelum selesai penetapan partai politik nggak akan kritis lagi. Ternyata sekarang kritis lagi. Saya Bang Fahri ngomong sistem pemilu proporsional terbuka aja di luar perkiraan saya. Dikira akan ngomong tertutup nih. Nah, saya seorang nanya nih, daya kritis kita kan suka dihubungkan dengan rasa takut. Ya. Ya. Ya kan rasa takut dihubungkan dengan dosa. Ya. Bang Fahri ini nggak punya rasa takut dan emang nggak punya dosa. Mungkin karena orang kampung ya, jadi kita selalu menjuru bicara apa yang kita lihat. Iya. Jadi tidak ada ininya, tidak ada arus-arus lain yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak mengatakan bahwa yang kita lihat itu A, B, C, D dan tidak ada selain ini begitu. Nah, saya itu cuma terbiasa itu saja. Apa yang saya lihat, yang saya pikirkan bahwa inilah yang benar, itu yang saya katakan. Gitu. Kadang-kadang saya juga mendengar banyak teman saya yang merasa tidak dihormati kedekatan saya dengan dia. Tapi saya bilang sama dia, kalau soal publik itu kita nggak boleh jatuhnya di antara kita. Bukan karena persoalan teman. Bukan teman, karena ini publik gitu loh. Saya tidak boleh berubah objektivitasnya terhadap sesuatu yang sifatnya publik hanya karena kita berteman. Mungkin tone saya rubah, ya kan, karena kita saling kenal dan sebagainya. Semua partai politik sekarang nyesel. Kenapa saya nggak bisa mencalonkan ketua umum saya? Semua partai. Nggak usah kita bilang lah kalau partai baru begitu mungkin nggak nyesel ya karena thresholdnya nggak 0%. Tapi yang lama, PDIP satu-satunya yang punya. Yang lain nggak bisa. Pak Prabowo sekarang punya ketegangan dengan Pak Muhaimin. Sambil semuanya, kenapa bukan kami maju sendiri? Prabowo maju sendiri, Muhaimin maju sendiri, Erlangga maju sendiri, PKS maju sendiri, P3 maju sendiri, PAN maju sendiri. Kenapa tidak begitu? Nyesel, tapi masih juga mau pakai tiket lama. Nah, di situ saya mengatakan, jangan-jangan motif pemilikan tiket ini memang bukan untuk maju, tapi untuk dijual sebagai biaya kampanye. Wajar dong kita bilang begitu. Kalau sepakat kemarin ada tanda bertemu 8 partai menolak katanya proporsional tertutup. Harusnya kami mau jadi capres. Ibu Mega bilang saya mau jadi capres atau saya mau mengajukan orang. Pak Prabowo bilang saya mau jadi capres. Pak Muhaimin bilang saya mau jadi capres. Pak Surya Paloh bilang saya mau jadi capres atau saya majukan seseorang jadi capres. Dan lain-lain. Loh, ambil dong tiketnya satu-satu.
Kenapa mesti mengakui bahwa ini ada tiket jumlahnya 20%? Akhirnya pada bengong sendiri. Tapi kan sudah diputusin di MK. Itu dia kan. Kan kata MK, open legal policy. Ya. Open legal policy itu artinya aku serahkan kembali kepada Dewan. Nah, kalau aku serahkan kembali pada Dewan itu mengenai pemilihan presiden, kenapa proporsional tertutup harus diadili? Itu dia. Aneh juga lah semuanya. Ada yang sebagian diserahkan, dan sebagian diadili, kan nggak bisa. Karena kita mau kontestasi idenya diperluas. Oke. Mengerikan loh Indonesia ini, hampir 300 juta penduduknya. Yang disebut mampu memimpin itu hanya karena mob, mohon maaf ini ya, para gubernur yang kalau dibandingkan dengan anggota legislatif, dia punya kesempatan untuk dekat dengan rakyat. Hanya gubernur, hanya eksekutif. Anggota dewan, bahkan pimpinan dewan tidak punya kesempatan dekat dengan rakyat meskipun dia disebut wakil rakyat. Kenapa? Karena rakyat kita senang yang datang bawa sumbangan, kemana-mana bawa bingkisan, Protokoler. bikin jembatan. Ada masalah, bangun masjid kayak Ridwan Kamil. Maka yang masuk survei Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Khofifah. Eksekutif, tambah lagi Prabowo, Erick Thohir, eksekutif. Ya Pak Prabowo karena dia sudah lama lah. Ini yang paling lama ini sejarahnya, 4 kali maju. Dan berproses. Tapi yang kita lihat memang ini rakyat kita itu eksekutif heavy. Beda dengan kalau sistemnya di Amerika. Makanya di Amerika itu nomination baru terjadi survei. Kita enggak, survei dulu baru dinominasi. Nah, gitu loh. Kalau ke depan bisa nggak kita menjadi pemikiran kita bersama, calon kepala daerah, calon presiden itu adalah misalnya pernah menjadi pengurus partai politik selama sekian tahun. Ya kita bikin aja sistemnya, jubir partai itu adalah ketua umum, calon presidennya ketua umum. Satu ketua umum, satu calon, udah begitu aja. Supaya nanti beda antara partai itu juga ketahuan, apa beda dia terhadap isu Papua, apa beda dia dengan isu Laut Cina Selatan. PT-nya berarti dihapus. Hapus, ya kan, tarung enak kalau begitu. Setiap orang punya kesempatan untuk jadi presiden. Menjuru bicarai partainya, meyakinkan rakyat bahwa kalau partainya menang ini akan terjadi. Tidak seperti sekarang, harus nyari yang 2% itu bisa berbiaya mahal itu. Untuk memenuhi undang-undang. Iya. Keren nih. Jadi paling utama pesen ya bagi orang-orang desa, orang-orang kampung. Orang-orang desa, orang kampung kalau ingin baca, mau beraktivitas organisasi, kemudian punya keberanian, dan saya katakan yang berani negeri ini justru orang desa. Kenapa? Orang desa begitu masuk kota nggak tahu siapa premannya. Bapak ini kasih pesen deh, kan banyak aktivis nih. Sekarang lagi nurun para aktivis. Luar biasa ya. Saya termasuk yang ngikutin channel Kang Deddy, luar biasa menurut saya, banyak breakthrough-nya. Mudah-mudahan teman-teman terus terinspirasi dan kapan-kapan kita hadirkan capres-capres untuk berdebat bersama mereka. Biar kita bongkar isi kepala. Dan tidak mesti juga yang melayani rakyat itu adalah eksekutif. Iya. Legislatif juga bisa. Betul. Cuman bedanya kalau eksekutif datang bangun rumah tinggal nyuruh, bangun jembatan, bagiannya bangun ini tinggal nyuruh, ini tinggal nyuruh, ngasih sembako tinggal nyuruh. Kita ini mikir dulu. Udah gitu disuruh ngomongnya salah sedikit, dia bilang gangguin pemerintah, ngerecokin katanya. Dan mohon maaf ya, jadi anggota DPR itu nggak ada benernya. Kita kritis disalahin, kita diem dianggap terima sesuatu setuju terus. Nah itu bedanya. Dan kita rasakan Bang Fahri, masyarakat juga, kita juga menilai itu bukan dari peran di DPR-nya, lebih banyak menilai dari peran yang bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Kalau peran di DPR-nya kadang-kadang masyarakat nggak, justru undang-undang mereka nggak tertarik. Iya. Tapi kalau sudah ngomong, masuk YouTube, masuk TikTok, gebrak-gebrak meja, ini baru viral. Bang Fahri viral terus. Semoga sehat. Terima kasih. Dan mudah-mudahan Bang Fahri bisa ketemu di parlemen. Amin.